wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini kita akan membahas mengenai culture shock antara Malaysia dengan Indonesia, khususnya dalam hal masalah bahasa. Oke, walaupun kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu sumbernya asalnya berasal dari bahasa Melayu, tetapi tentu saja antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu berbeda ya. Walaupun ada beberapa kata yang dimengerti, tetapi banyak sekali kata-kata yang memang tidak dimengerti oleh masing-masing pemakainya. Oke, seperti kita ketahui bahwa abjad pun di Indonesia itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N. Nah, itu katanya sih berdasarkan abjad dari Belanda ya. Tetapi walaupun demikian banyak yang huruf-huruf yang tidak sama ya, perbaharui lah, misalnya kayak C jadi C, kemudian misalnya katakanlah dari huruf asalnya Q ya, bahasa Belandanya Q jadi Q, kemudian juga misalnya Y ya, X, Y, Z, bahasa Belandanya itu A gitu, kemudian juga K dan sebagainya. Oke, kalau di Malaysia ya alfabet itu berasal dari bahasa Inggris, A, B, C, D, E, F, G kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan dari situ aja sudah beda ya. Nah, kita akan memperlihatkan bahwa memang ada beberapa kata yang memang sulit dimengerti. Orang Malaysia mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia karena munculnya atau banyaknya yang digemari di situ, ada sinetron, kemudian lagu-lagu penyanyi Indonesia juga banyak diminati. Tetapi kalau bahasa Malaysia tentu saja terasa asing ya. Kalau di Indonesia itu ya yang kita tahu ya hanya Upin Ipin aja gitu, sehingga ya kita kalau misalnya berbicara atau ngobrol, berkomunikasi dengan orang Malaysia, banyak hal-hal atau banyak kata-kata yang tidak dimengerti. Oke, untuk itu kita akan perlihatkan bagaimana video-video yang terjadinya ada culture shock ya. Seperti kata butuh misalnya. Wah, butuh kalau di sini sih mau ngomong sebanyak apapun, ngomong butuh itu nggak masalah. Tapi kalau di Malaysia itu diketawain, bahkan itu ke arahnya pornografi lah gitu. Oke teman, kita akan saksikan bagaimana video-video orang-orang yang merasakan culture shock ini. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Emang beda bro. Ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Buset, aku tersinggung. Aku bilang, apa-apaan ini nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Iya, percuma artinya gratis di Malaysia. Buset. Kasih komen lah pengalaman kalian tentang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Coba aku pengen baca. Gue ada cerita. Nah, jadi kemarin gue kan makan nasi kandar sama laki gue. Jadi konsepnya self service. By the way, ini mangga bisa dimakan sama kulitnya. Jadi konsepnya self service gitu. Udah tuh kita ngambil makanan. Terus orang India di situ sih pada makan pakai tangan kan. Nah, cuman gue nggak mau. Ternyata di situ udah ada sendok garpu, bisa-bisanya gue nggak lihat. Terus gue samperin dong abangnya, bang ada sendok garpu nggak? Gue butuh sendok sama garpu, gue bilang gitu. Ya santai aja gue ngomongnya ya kan. Ternyata gengs dia ngasih tahu gue, bu tuh itu kalau di Malaysia nggak boleh diucapin sembarangan karena punya arti yang gila banget. Kalau di Indonesia ya butuh apa sih? Ya perlu kan gitu kan. Ternyata kalau di Malaysia bu tuh itu artinya pucaknya laki. Aduh, ya gue nggak nyangka aja gitu ya, bu tuh kalau di sini punya arti lain gitu loh. Jadi oh gila, malu banget sih. Cuman kan
berhubung gue nggak ngerti ya nggak apa-apa ya kan. Tapi lu orang kalau ke Malaysia jangan ngucapin kata si betul itu. Oh, lu ganti aja deh pakai kata-kata yang lain ya kan, karena artinya gila sih. Salah satu fun fact dari negara Malaysia yang gak banyak orang-orang Indonesia tahu adalah tentang penyebutan kata butuh. Mungkin di Indonesia kita bakalan sering banget nyebut kata butuh. Saya butuh sama kamu, kamu butuh saya, dia butuh mereka. Butuh kan artinya mau. Bahasa Inggrisnya mungkin need atau want, ya kan? Tapi di Malaysia, butuh artinya beda banget. Saya ketika ngobrol sama teman-teman saya, terus saya tanya, butuh tak abang? Butuh tak? Mereka ketawa. Saya bingung, hah? Kenapa emangnya? Kenapa aku ketawa? Saya cuma tanya butuh. Ternyata butuh dalam bahasa Malaysia artinya adalah... Orang Malaysia kan bacanya A, B, C, D, I, G. Orang Indonesia A, B, C, D, I, G. IG, Instagram. Nah, aku suka lupa nih kalau tanya ke teman aku yang orang Malaysia, aku tanyanya, kamu ada IG nggak? Kalau dia tanya balik, hah? Apa itu IG? Aku jadi inget kan, oh iya sorry IG. Nah kemarin aku lupa lagi nih, aku tanya ke temanku yang orang Malaysia, kamu ada IG nggak? Nah dia jawabnya tak. Terus aku, oh ya udah dia nggak ada IG, aku lanjut lagi ngobrol sama teman-temanku yang lain kan. Nah tapi sejam kemudian dia tanya ke aku punya IG nggak? Terus aku kayak, hah? Tadi kan aku tanya. Terus dia, hah? Terus aku baru inget, oh iya tadi aku bilangnya IG. Ini pengalaman pribadi ya, banyak juga sih orang Indonesia suka bilang IG, cuma kebetulan memang aku suka bilangnya IG. Nah satu lagi, AW, ANW. Aku setiap ada temanku yang orang Malaysia bilang ANW, aku butuh sekian detik untuk berpikir, oh ya itu AW. Hai korang, nak cerita pasal language shock, yaitu dari bahasa Indonesia kata bodo amat. Ini adalah kata yang sering banget diucapkan sehari-hari, mau negara mana aja pasti sering banget ngomong ini. Bodoh amat di telinga orang Malaysia itu artinya you ini bodoh betul, you bodoh sangat, bodoh amat, bodoh sangat gitu. Ya Allah, aku langsung astagfirullahaladzim, istighfar. I tak ada niatan sikit pun nak mengutuk you tau, tak ada. Jadi bodoh amat ini artinya adalah I tak kisah, I don't care. Gue gak ngerti kenapa, ya gue gak bisa menyalahkan mereka juga. Orang Malaysia denger bodoh amat tuh, dia taunya artinya you bodoh betul, you bodoh sangat. No, artinya bukan itu. Bodoh amat artinya adalah I don't care, I don't fucking care. Misalkan kayak, dia tuh gini-gini, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Indonesia always say bodoh amat. Malaysia bilangnya tak kisah. Gue pun di sini pas nyampe juga bingung, tak kisah pun pasal ini. Tak kisah apa sih? Kisah dengan tulisan kisah itu dalam bahasa Indonesia kan artinya cerita ya. Tak kisah berarti gue mikirnya lu nggak ceritain hal apa, lu nggak ceritain apa. Gue juga di sini shock, dia shock, gue shock bahasa gitu kan. Tak kisah artinya I don't care. Kan kalau di Indonesia gini ya, kisah anak durhaka pada orang tua, kisah kasih di sekolah. Kisah tuh artinya story, cerita gitu. Kenapa di Malaysia kisah tuh artinya jadi peduli, kepedulian? Gue juga gak ngerti. Tak kisah, aku tak peduli gitu. Nah kalau di Indonesia nggak ada ya orang yang ngomong aku tak peduli gitu. Nggak ada. Bahasa sehari-hari Indonesia adalah bodo amat. Lu gimana sih gini, bodo amat lah, dia mau ngapain juga. Atau mungkin ya kurang lebih bahasanya kalau kita kan biarin aja lah gitu, bodo amat lah. Kalau Malaysianya adalah ngomongnya lantak lah gitu, biarkan aja lah. Jadi bodo amat artinya bukan mau mengutuk ngatain kawan Malaysia ya, bukan. Tapi artinya bodo amat itu adalah I don't care. Oke teman, itulah kejadian-kejadian lucu akibat daripada culture shock bahasa ya, dimana memang ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayunya Malaysia. Oke teman, demikianlah konten kali ini. Saya butuh untuk mengakhiri cerita ini, dan saya tentu saja bodoh amat lah kalian juga mau ngerti atau enggak. Yang jelas kita
Yang jelas konten ini hanya untuk lucu-lucuan aja. Oke teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman. Saya butuh cabut. Bodoh amat. Dadah.